Halo Sobat Indonesia, perkenalkan saya Elsie Caroline Surbakti dari kelas 11F yang akan menjelaskan tentang ketahanan pangan lokal dari tanaman sukun. Tanaman sukun merupakan salah satu jenis tanaman endemik dari Nusantara. Kandungan gizi di dalam buah sukun menjadikannya salah satu sumber pangan potensial. Sayangnya, tanaman ini sudah mulai dilupakan oleh masyarakat di Indonesia. Meskipun sering diabaikan, ternyata sukun menjadi salah satu buah yang menyimpan banyak manfaat untuk tubuh. Salah satu manfaat sukun bagi tubuh adalah mampu mengendalikan kadar gula darah. Sukun mengandung serat pangan tinggi yang berperan penting untuk memperlambat penyerapan gula dalam darah. Dengan demikian, sukun membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya bagi penderita diabetes. Selain itu, sukun mengandung indeks glikemik yang rendah, sehingga dengan mengonsumsinya tidak akan menyebabkan peningkatan gula darah yang drastis. Indeks glikemik yang rendah ini membuat sukun menjadi pilihan makanan yang aman dan sehat bagi penderita diabetes. Dengan mengonsumsi buah sukun secara teratur dan dengan pola penyajian yang tepat, penderita diabetes dapat mengontrol kadar gula darah mereka dengan lebih efektif dan juga mengurangi resiko komplikasi yang terkait dengan diabetes. Manfaat lainnya yaitu tanaman sukun memiliki nilai ekonomis. Tanaman atau pohon sukun juga memiliki fungsi ekologis untuk mencegah bencana longsor dan banjir. Akar pohon sukun lebarnya bisa mencapai belasan meter bahkan sampai 20 meter. Akar tersebut yang akhirnya dapat mencegah pergerakan tanah dan longsor. Akar pohon sukun juga bisa banyak menyerap air. Ketika usianya mencapai 30-40 tahun, di sekeliling pohon sukun akan muncul banyak sumber air. Hal ini bisa menjadi salah satu langkah mitigasi saat terjadinya kekeringan. Keunggulan akarnya yang bisa mengikat banyak air juga bisa menjadi salah satu pencegah terjadinya banjir. Selain itu, tanaman tropis yang banyak tumbuh di Indonesia ini bisa menjadi solusi dari masalah krisis pangan di tanah air. Dengan mengandung karbohidrat kompleks di dalam buahnya, sukun dapat menggantikan nasi sebagai makanan pokok apabila terjadi gagal panen padi. Dengan demikian, tidak ada salahnya untuk mencoba memasukkan buah sukun sebagai bahan baku untuk olahan makanan sehari-hari. Bagi para penderita diabetes, tentu saja bahan baku ini menjadi salah satu alternatif makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi. Dan kedepannya akan lebih banyak kalangan di Indonesia yang dapat memperhatikan manfaat dari pohon sukun, baik sebagai alternatif pangan sekaligus untuk menjaga lingkungan. Nah, sekarang dari penjelasan yang sudah saya berikan, apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal sebagai solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masa inflasi. Pengembangan pangan lokal sebagai upaya memperkuat keragaman pangan dengan munculnya berbagai pangan alternatif. Salah satu pangan lokal yang saya ambil adalah tanaman sukun. Apa sih tujuan dari ketahanan pangan lokal? Dari informasi yang saya berikan, saya harap pembaca atau pendengar dapat mengetahui manfaat-manfaat lainnya dari tanaman sukun dan dapat melestarikan tanaman sukun dengan membudidayakannya. Yang ketiga, apa manfaat ketahanan pangan lokal? Secara empiris, sukun mempunyai keunggulan kimiawi atau sebagai bahan obat, juga mempunyai keunggulan fisik atau sebagai tanaman pelindung, dan biologis atau sebagai tanaman yang mudah dibudidayakan. Kemudian, apa dampak dari ketahanan pangan lokal tersebut?
Tanaman sukun memiliki banyak dampak positif dari manfaat yang sudah dijelaskan, baik bagi manusia maupun lingkungannya. Terakhir, apa faktor penunjang terjadinya ketahanan pangan lokal? Faktor penunjang tanaman sukun sendiri memiliki nilai ekonomis yang terjangkau, murah dengan harga bibit sekitar 5.000 sampai dengan 10.000. Dan juga tanaman yang termasuk hortikultura unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta memiliki adaptasi yang baik dengan kondisi iklim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.